warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pengelolaan limbah tajam pada pelayanan kesehatan. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari Apoteker UHAMKA 34 Pagi yang terdiri dari Nur Aini, Nur Syifa, Poppy Mutiara Indah, Putri Novikasari, Putri Rahma Zenita, dan Rahmah Isma Faiza. Sebelumnya, apa sih limbah pelayanan kesehatan? Limbah pelayanan kesehatan merupakan sisa buangan akhir dari hasil kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah pelayanan kesehatan berbeda dengan limbah dari perusahaan atau limbah rumah tangga pada umumnya, khususnya dari karakteristiknya sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang lebih spesifik. Namun, saat ini masih buruknya pengelolaan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan terlihat mulai dari limbah itu dihasilkan, dikelola, hingga di saat pembuangan. Permasalahan pengelolaan limbah, khususnya limbah medis, menjadi masalah dan tantangan bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Pasalnya, pengelolaan limbah medis membutuhkan biaya yang cukup besar dan aturan wajib yang harus dipenuhi oleh penghasil limbah sebagai syarat dari upaya pengelolaan yang ada. Dalam hal pengelolaan, limbah medis termasuk di dalamnya limbah tajam tidak dikelola dengan baik dari mulai pemilahan, penampungan, pengangkutan, hingga pemusnahannya. Pengelolaan yang salah akan berdampak terhadap petugas pengelola limbah, baik dari aspek kesehatan maupun keselamatannya. Selain itu, juga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Pengelolaan akhir limbah menjadi masalah besar bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Pelayanan kesehatan menghasilkan limbah yang pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu ada limbah medis dan non-medis. Salah satu limbah medis contohnya adalah limbah tajam. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan menyampaikan tentang apa itu limbah tajam dan bagaimana sih pengelolaan limbah tajam pada pelayanan kesehatan. Mari kita simak. Landasan tentang pengelolaan limbah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Dalam pasal 59 telah disebutkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal B3, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 58 ayat 1 telah kadaluarsa. Pengelolaannya mengikuti pengelolaan limbah B3. Dalam hal setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain atau pada pihak ketiga. Apa itu limbah tajam? Limbah tajam adalah limbah yang memiliki bagian tajam yang dapat berpotensi terjadinya tusukan atau yang dapat menyebabkan luka seperti jarum suntik, pisau bedah, lancet, kaca preparat, siring, pipet tetes kaca, dan lain sebagainya. Dari mana sih sumber limbah dari pelayanan kesehatan? Bisa dari rumah sakit, puskesmas, ruang rawat inap, ruang rawat jalan, IGD, ruang OK sentral, unit farmasi, laboratorium, instalasi penunjang lainnya seperti instalasi hemodialisis dan laundry. Apa sih dampak dari limbah pelayanan kesehatan? Limbah pelayanan kesehatan, terutama limbah medis, apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar, maka akan menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan perorangan, dan juga bahaya bagi lingkungan itu sendiri. Potensi bahaya dari pengelolaan limbah medis sudah dapat terjadi mulai sejak pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pembuangan, hingga pemusnahan. Beberapa pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh beberapa limbah ini adalah terjadinya pencemaran yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan terhadap kesehatan. Selanjutnya merupakan contoh cara berpakaian petugas pengelola limbah medis. Yang pertama itu menggunakan masker, yang kedua menggunakan sarung tangan yang tebal, yang ketiga menggunakan baju dengan lengan yang panjang, yang keempat menggunakan celemek plastik, yang kelima menggunakan celana panjang, dan yang terakhir itu menggunakan sepatu bot. Pengelolaan limbah benda tajam. 1. Pemilahan. Yang A. Pemilahan limbah
tajam dan jarum dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah. Yang B, limbah medis tajam seperti jarum suntik, pial, pisau operasi, dan lainnya harus ditampung dalam tempat khusus yang dikenal dengan sebutan safety box. Safety box harus sesuai dengan standar agar tidak memungkinkan terjadinya kebocoran, tumpahan, maupun tertusuk bagi petugas. Penggunaan safety box untuk limbah tajam secara disposable dan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan isi safety box dan penggunaan kembali karena sangat berisiko terhadap petugas. Yang C, pastikan isi limbah benda tajam dan jarum dalam wadah tersebut terisi 3/4 bagian lalu tertutup rapat. Safety box harus selalu terbuat dari bahan tahan tusukan benda tajam dan anti bocor. Ini contohnya dari bentuk safety box. Ini adalah safety box. Di sini ada tulisan dispose here, artinya buang di sini, dan ada panah ke arah lubangnya. Sebelumnya kotak ini dalam bentuk biasa lalu dirakit menjadi sebuah box. Nah, di sini ada juga tulisan peringatan, jangan diisi terlalu penuh. Pastikan safety box terakit sempurna sebelum digunakan. Jadi ini jangan dipakai 2 kali ya, tetapi 1 kali kemudian langsung dibuang. Oke, kemudian ini ada batas max fill, yaitu batas maksimum pengisian. Jadi tidak boleh lebih dari ini. Ya, kemudian bisa digunakan di semua fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, dokter gigi, dan laboratorium untuk mencegah cross-infeksi HIV, hepatitis, dan penyakit lainnya. One mat safety box, tempat limbah medis jarum dan benda tajam lainnya. Ini ada logonya biohazard, kapasitasnya 12,5 liter, sekali pakai jangan digunakan ulang. Ya, kemudian lagi dari sisi sini kita bisa melihat ada batas maksimal pengisian, kemudian selalu gunakan alat dan jarum suntik baru untuk tindakan injeksi. Ya, ini saran-sarannya ya. Kemudian alat dan jarum suntik jangan dipakai ulang. Jangan pernah gunakan ulang alat suntik dengan mengganti jarum. Ya, kemudian jangan pernah melepas jarum dari alat suntik. Jangan juga menutup ulang jarum suntik yang sudah dipakai. Kemudian segera masukkan alat dan jarum suntik yang sudah dipakai ke dalam safety box. Nah, ini produksinya oleh PT Jaya Mas Medika Industri Sidoarjo. Dan yang paling penting lagi, saat menggunakan ini, alangkah baiknya diberikan tanggal ya, untuk memudahkan menggantinya. Kemudian disiapkan juga paku atau kaitan untuk mengaitkan. Sebaiknya ini tetap berada posisi tergantung. Ya. Kemudian kita bisa melihat ke dalam sampah-sampah yang ada di dalamnya. Kemudian box ini jangan diisi dengan sampah yang mengandung cairan yang terlepas. Karena apa? Akan membasahi dan mungkin akan merembes ke bawah. Jadi harus dalam kondisi yang tertutup. Misalnya siring yang mungkin ada isinya sisa darah, itu harus dalam kondisi tertutup. Ya. Kemudian di sini memang arahnya lebih banyak jarum dan benda tajam lainnya. Pastikan apabila sudah mendekati batas penuh, segera ditutup, diangkat dan dibawa untuk dimusnahkan. Nah, ini warna-warnanya ya, sesuai dengan warna kuning, bahwa kuning ini limbahnya limbah infeksius. Ditambah lagi dengan logo biohazard. Oke. Jadi ini saja mengenai box untuk membuang alat atau benda tajam seperti jarum dan lain-lainnya. Gambar safety box yang salah. Infokan kepada unit terkait buka salve box baru jika perlu dipindahkan jarum yang overload menggunakan alat bantu. Jangan tangan kosong, misalnya pinset atau gunting besar. Selanjutnya, pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan limbah medis padat tajam di lingkungan rumah sakit. Yang pertama itu, pengumpulan limbah medis padat benda tajam dari setiap ruangan dilakukan oleh petugas kebersihan atau cleaning service.
Yang kedua, pengangkutan limbah benda tajam dan jarum dengan menggunakan troli khusus yang tertutup. Yang ketiga, penyimpanan limbah benda tajam dan jarum sebelum diangkut oleh pihak ketiga adalah disimpan di tempat penyimpanan sementara. Penanganan limbah tajam mensyaratkan agar dapat mencegah terjadinya luka dan infeksi selama proses penanganan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk penyimpanan sementara, limbah tajam harus dilakukan di tempat yang hanya dapat diakses oleh petugas yang terlatih. Setelah kotak pengaman atau safety box disegel, limbah tajam boleh diproses bersama limbah infeksius lainnya sesuai dengan jenis teknologi pembuangan yang dipilih. Untuk semua jarum suntik dan siring sekali pakai harus segera dibuang setelah digunakan. Bahkan siring tanpa jarum pun harus dianggap tidak aman. Juga selesai jarum dipakai itu tidak boleh ditutup kembali. Dalam keadaan apapun, tidak boleh menggunakan ulang siring, jarum suntik, maupun safety box, serta saat pembuangannya tidak boleh bersama dengan sampah umum atau membuang sembarangan dan harus ada perlakuan khusus sebelumnya. Proses ketiga, pengelolaan limbah benda tajam yaitu pengumpulan, pengemasan, dan pengangkutan keluar rumah sakit. Limbah benda tajam dan jarum diangkut oleh pihak ketiga ke PT Pengelolaan Bahan Medis, contohnya itu PT Wastek, untuk dimusnahkan dengan menggunakan insinerator. Limbah tajam dapat dikumpulkan dalam kotak pengaman atau safety box yang kemudian dibuang bersama dengan limbah infeksius fasilitas pelayanan kesehatan lain. Limbah tajam dapat dikumpulkan dalam kotak pengaman atau safety box yang kemudian dibuang bersama dengan limbah infeksius fasilitas pelayanan kesehatan lain jika teknologi pembuangan yang digunakan memadai. Secara umum, insinerasi dan enkapsulasi merupakan teknologi pengolahan yang memadai. Opsi ini tentu paling aman karena mengurangi risiko penanganan jarum suntik dan siring. Pilihan lain adalah penghancuran dilanjutkan dengan pemanasan menggunakan autoklaf. Limbah jarum juga bisa diolah setempat dengan cara menghancurkan jarum dengan penghancur jarum atau memisahkan jarum dengan siring dengan menggunakan peralatan di mana jarum bisa langsung jatuh ke dalam kotak yang terbuat dari bahan tahan tusukan.